Begitulah kisah indah sinetron anak jalanan yang mampu memikat hati pemirsa. Sejak tayangan perdana 12 Oktober 2015 lalu, sinetron yang diproduksi oleh Cinemark ini benar-benar mampu menyihir penonton. Tak mengherankan jika penghargaan demi penghargaan berhasil mereka gapai, khususnya di sepanjang tahun 2016 ini. Kru serta para pemain pun selalu mensyukuri keberhasilan sinetron tersebut. Karena kan kadang-kadang sinetron itu jarang yang bener-bener kayak gini, misalnya anak jalanan tuh kan bener-bener luar biasa, fantastis banget ratingnya ya. Jadi aku selalu ngerasa bersyukur sih. Berarti sekarang lagi dikasih seperti ini ya, jalanin aja dengan sukacita, dengan senang gitu. Jadi nggak usah ngerasa tuh beban atau gimana, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini, dan banyak orang di luar sana yang ingin punya kesempatan seperti ini. Dan artis itu kan berputar terus ya. Dan mumpung Tuhan lagi kasih kesempatan kayak gini ya, apa salahnya kita harus manfaatin sebaik-baiknya. Rezeki nggak akan pernah ditukar sama Allah. Kalau memang udah rezeki buat kita. Memang kalau rezeki kita belum baik, yang belum baik ya berarti kita harus berusaha dan berdoa. Berarti Allah mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin kita kurang dekat sama Allah gitu. Jadi ya menurut aku ya jalan aja, ngalir aja dan melakukan yang terbaik. Insya Allah kalau kita lakukan yang terbaik, orang bisa melihat, oh dia melakukannya dengan terbaik. Apa salahnya kalau kita akan terus jaga kerjasama yang baik juga sama dia gitu. Kesuksesan sinetron anak jalanan ternyata juga sangat berpengaruh pada kehidupan para pemainnya. Sebut saja Cut Meyriska dan Natasha Wilona misalnya. Cika di penghujung tahun 2016 ini berhasil mengumrohkan orang tuanya. Sementara Wilona berhasil meraih sederet penghargaan dan prestasi. Wilona pun mengakui jika kesuksesannya tentu tak lepas dari pengaruh sukses sinetron anak jalanan. Tahun 2016 sungguh menjadi berkat dalam perjalanan karirnya. Ya pastinya ini perjalanan yang hebat ya, yang luar biasa banget. Jujur aja bersyukur udah pasti. Intinya sih ngerasa seneng lah bisa ikut dalam jadi salah satu bagian dari kesuksesan anak jalanan. Yang sinetron yang kebetulan aku bintangi ini juga sinetron yang cukup fenomenal di tahun 2016. Kalau tahun-tahun lalu sih bilangnya pengen bagian orang tua, berangkat umroh bareng. Insya Allah tahun ini juga udah dilaksanakan. Tahun depannya sih pengennya pastinya diberi ya standar sih. Kalau jodoh-jodoh gitu sih nggak mikirin dulu ya, puyeng. Meraih kesuksesan karir khususnya bersama sinetron anak jalanan ternyata tak membuat para pemainnya larut dalam kebanggaan diri. Mereka mengakui jika dunia hiburan hanyalah bagian dari petualangan karir mereka. Melebarkan sayap karir menjadi pilihan terbaik bagi mereka di tahun 2017 mendatang. Cut Meyriska pun dikabarkan ingin segera mendapatkan pendamping hidup serta mengenakan hijab. Sementara dalam karir, Cika ingin bergerak dalam bisnis dan juga melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kita nggak bisa ada yang tahu ya ke depannya itu kita bakalan terus tetap naik atau turun. Naik turun tuh hal yang biasa ya. Apalagi entertain nggak ada yang bisa bertahan lebih lama, itu nggak ada gitu. Jadi ya aku ngejalanin aja, ngelakuin yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif, itu aja. Jadi menurut aku rezeki semua udah diatur sama yang di atas, sama Allah. Jadi aku menjalankan sebaik-baiknya. Kalau memang masih rezeki aku di dunia entertain ya alhamdulillah. Makanya selagi aku masih di dunia entertain, aku mempunyai rezeki, aku ya kita harus menyisihkannya, atau kita membuka usaha atau apa. Kayak aku sekarang lagi bangun kos-kosan gitu kan. Ya buat kalau misalkan aku nggak di sini, aku udah ada pegangan buat aku tinggal ngelanjutin kuliah lagi buat. Selain Cika, Wilona juga menjadi salah satu pemain sinetron anak jalanan yang ingin merambah dunia bisnis di tahun 2017 nanti. Selain belajar berbisnis, Wilona juga mengakui ingin mencoba peruntungannya di dunia perfilman. Untuk saat ini sih aku lagi suka banget sama acting. Seandainya pengen nyoba bidang lain pun mungkin pengen lagi di film. Karena kan waktu sebelum syuting anak jalanan baru 3 film doang kan. Dan bisnis mungkin akan belajar pelan-pelan. Baru ada satu sih yang bisnis biokefir itu gitu. Gendang pergantian tahun siap bertalu. Masing-masing orang sibuk menyiapkan diri menyambut kehadiran tahun baru 2017. Namun corak baru tak mungkin sejenak mengabaikan corak lama. Yang pasti sepanjang tahun 2016 sinetron anak jalanan memang telah mampu memikat hati penonton.
Pemain-pemainnya pun berhasil meraih sederet penghargaan. Namun perjuangan mereka tentu harus terus berlanjut di tahun 2017 nanti. Segudang angan dan harapan telah mereka tata dengan baik. Bisa dibilang gini kan, kebanyakan ya apa yang udah dapetin sekarang kan sudah lebih pengennya tahun depan pengen apa lagi gitu. Kan manusia nggak ada ngerasa puasnya tuh kan nggak akan pernah habis gitu. Jadi lebih kita bersyukur dengan apa yang kita dapetin sekarang, dan kekurangan kita, negatifnya kita ubah menjadi positif dan memperbaiki diri kita lebih baik lagi, gitu aja sih. Semoga aja sehat terus, dan pastinya sukses terus, sinetron juga bisa lancar dan karir semakin baik, terus lebih banyak prestasi yang bisa dicapai dan lebih bisa membahagiakan orang-orang yang aku sayang, dari keluarga, orang-orang di sekitar aku. Dan semoga tahun 2017 menjadi tahun yang lebih bermakna deh untuk kehidupan aku. Banyak selebriti tanah air yang memanfaatkan waktu akhir tahun untuk berlibur bersama keluarga tercinta, baik dengan tujuan wisata di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun berbeda dengan Eza Yayang serta Tora Sudiro yang sehari menjelang waktu pergantian tahun tetap melakukan syuting sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Meski banyak rekan selebritinya yang berlibur di akhir tahun, tidak membuat pemeran ojek dan topik itu iri dan ingin ikut-ikutan pula berlibur. Bagi mereka, kegiatan syuting yang dilakukan hingga menjelang malam pergantian tahun itu cukup bermakna, lantaran mereka memang sedang kejar setoran. Ngomong lalu ini tuh ngomong lain. Mana nih? Ayam gado-gado gak? Ini biasa yang gini orangnya. Gak usah, berdua aja. Makanya itu mau ngomong sama Opi. Mana gado-gado ya? Di rumah Mbak Naim, mau syuting. Kayaknya dia udah punya temen. Kamu tuh punya teman. Itu namanya bersosialisasi. Sama aja sama teman-teman. Ih, itu gimana sih? Aja itu masih SMK. Aku tahu. Pacaran. Temenan sama pacaran belum tentu. Kejar setoran, saya mah selalu kejar setoran. Alhamdulillah saya selalu memiliki target untuk tidak pernah puas. Ya, ojek juga begitu. Buat beli susu. Udah Kalau ojek istrinya tuh pinter. Begitu ojek ada tabungan dikit, diajak liburan. Jadi Lama, sebulan, 2 bulan pulang miskin lagi. kalau ini kebetulan ada bintang tamu di sini. Sebenarnya dia satu lagi ini istrinya Tora ikut main, jadi istri benerannya. Bisa jadi Eza Yayang sedang kejar setoran untuk membeli susu bagi Akila Arabella Zaki, putri tercintanya. Lalu bagaimana dengan Tora yang sampai dirinya melibatkan Mika Amalia untuk kejar setoran pula? Jadi nanti di program ini kan semua ada pasangan-pasangannya nih. Pur ada pasangannya, Ojak ada pasangannya, Tisna mungkin akan ada pasangannya, terus Babe ada pasangannya ya. Semua, hampir semua ada pasangannya gitu. Cuman yang berani nyium pasangannya cuman saya sendiri. Yang lain gak ada yang berani. Apalagi pasangan gua. Iya. Suaminya guru itu. Guru Kempo. Si Nina lagi. Gitu ya. Jadi ya kalau main totalitas dalam acting yang saya lebih total lah dibanding yang lain. Gimana ini bintang tamu? Enak syuting sini? Enak ya, kayak nggak kerja, nemenin suami tapi dapat duit. Suasana yang terbangun di lokasi syuting kawasan Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan itu sepertinya membuat Eza dan Tora serta yang lainnya tidak terlalu memikirkan acara malam pergantian tahun. Gitulah, jadi kita masih cari duit sebelum tahun baru. Kalau kita sebetulnya bukannya nggak mau merayakan tahun baru ya, karena tahun baru kita tuh 1 Muharram. Kalau ini bukan buat kita. Eza Yayang dan Tora Sudiro tetap mensyukuri apa yang telah mereka dapatkan selama tahun 2016 ini.
Dan keduanya pun memiliki resolusi untuk menyambut serta menjalani tahun yang baru di 2017. Apakah kira-kira resolusi mereka? Tahun 2017 resolusi saya tuh yang pasti adalah nggak pingin tambah anak lagi ya. Benar mau tambah. Mika, Sama. mau tambah anak? Enggak. Terus apa lagi? Resolusi tetap jalan. Oh, siap. Sama saya mau beli senapan angin. Buat Nemakin pacar-pacar anak saya. kalau gue mau nambah anak. Dah, itu aja. Terima kasih udah datang ke lokasi tukang ojek pengkolan sama saya Eza sebagai ojek. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2017. Semoga di tahun 2017 semuanya menjadi jauh lebih baik. Segala urusan, segala apa buat kita semua seluruh, buat negara juga jauh lebih baik.